Bensu itu yang punya penetapan nama singkatan itu Bensu hanya Ruben Onsu. Logika hukumnya ketika kita menganggap bahwa Bensu itu adalah singkatan dari Beni Sujono, harusnya semuanya kan dibatalkan karena tidak boleh kita menggunakan brand orang lain. Itu yang kami mau sampaikan. Tapi pada kenyataannya, kalau kita lihat dari dokumen-dokumen hukum yang ada, ya, yang kami miliki, ya, Bensu itu yang punya penetapan nama singkatan itu Bensu hanya Ruben Onsu, sesuai dengan putusan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi amar putusannya jelas mengatakan, ya, menetapkan nama Bensu merupakan singkatan dari Ruben Onsu, jelas. Nah, bandingkan dengan perubahan nama yang mereka lakukan. Yang mereka lakukan perubahan namanya adalah Benito menjadi Beni Sujono, bukan Bensu. Cuma mereka sendiri memberikan singkatan Beni Sujono itu adalah Bensu. Tapi secara legal mereka nggak punya legalitas untuk menggunakan singkatan Bensu. Karena yang punya legalitas untuk singkatan Bensu adalah Ruben Onsu berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berarti bedanya penetapan Pengadilan di Jakarta Selatan tuh menegaskan bahwa Bensu itu sebagai kata mandiri, Bensu gitu Bang ya, Iya. Bukan singkatan. Sementara Bukan. yang sebelah Bensu Beni itu Sujono. singkatan dari merasa singkatan dari Beni Sujono. Oh, gitu dia ya? menyingkat sendiri. Iya, Gitu. maksudnya Tapi kan begitu. kalau secara legalitas kan hanya Benito berubah menjadi Beni Sujono. Iya. Kalau penetapannya kita, Bensu Sebagai kata, merupakan iya. ikatan. Nah, jadi udah ada Bensunya. Iya. Nah, ditambah lagi first to file-nya kami itu adalah brand Bensu yang sudah ada sejak tahun 2015 sesuai dengan pasal 41 Undang-Undang 20 tahun 2016 yang menyatakan boleh dialihkan atau diambil alih dengan syarat-syarat diantaranya perjanjian, itu sudah dialihkan ke kami. Jadi berarti oleh karena itu berlaku sejak tahun 2015 pemilik daripada sertifikat Bensu itu, merek Bensu itu adalah Ruben Onsu. Karena pengambil alihan tadi ya. Bang, berarti kan kalau ada awal ini nama Bensu milik Ruben Onsu, berarti kenapa kok harus bisa sertifikat sana punya juga Bensu juga? Itu yang harusnya ditanyakan kepada DJKI. Kenapa ada sertifikat yang sama dikeluarkan untuk dua orang yang berbeda? Padahal kalau menurut aturannya, tanpa seizin daripada pemilik merek Bensu, tidak boleh ada orang lain yang menggunakan nama Bensu itu, baik sebagian ataupun keseluruhannya. Tapi kenyataannya kan ada. Nah, itulah yang membuat kami menggugat agar itu dibatalkan. Mereka rekonvensi. Nah, rekonvensinya mereka dikabulkan dengan pertimbangannya, kalau saya tidak salah baca, salah satu diantaranya adalah first to file itu dihitung dari sejak mereka mendaftarkan ketika masih dalam suasana kerjasama bertiga itu, yang sudah menyatakan dalam pasal satunya akan menggunakan brand Ayam Geprek Bensu itu, ya, terlanjur sudah didaftarkan, nggak ada persesuaian, mereka akhirnya pisah. Ini tetap jalan dengan PT Ayam Geprek Beni Sujono dan tetap meneruskan pendaftaran yang Ayam Geprek Bensu. Jordi dengan Ruben bikin Geprek Bensu dan juga mendaftarkan. Tentu ini lebih dulu dong daripada ini. Tapi kan dasar daripada first to file itu kan karena ini bicara mengenai masalah Bensunya, bukan gepreknya, bukan IM-nya. Harusnya first to file-nya adalah Bensu yang sudah ada sejak tahun 2015. Dan nggak bisa dikatakan ini nggak beretikat baik, karena ini tentu kalian itu beretikat baik. Yang memiliki merek rela menyerahkannya, dan orang yang satu rela menerimanya, dan udah disahkan oleh kementerian. Gitu. Bang, dengan polemik ini ada kerugian yang dialami sama Ruben nggak Bang? Kerugian pasti ada. Ya, salah satu pasti kerugian imaterial, ya, karena pada awal-awalnya ketika itu naik ke permukaan beritanya itu dan informasi itu yang kami juga belum dapat, mereka dapat, ya, kemudian naik ke permukaan, masyarakat langsung menganggap bahwa Ruben adalah orang yang plagiat atau orang yang mencuri nama, mencuri bisnis itu, kan begitu. Ini kan membuat ada kerugian imaterial, ada tekanan psikis. Ruben nggak berani kemana-mana, nggak berani ketemu teman-teman media, karena dia merasa terpojokkan. Kan begitulah kira-kira intinya. Itu kerugiannya. Belum lagi
misalnya kemudian kalau misalnya ada mitra-mitra yang kemudian terganggu dengan pemberitaan itu dan kemudian mitra-mitra itu kemudian ingin mempersoalkan atau bukan atau ingin apa namanya itu membahas ulang tentang hal-hal yang sudah dikerjasamakan, kan begitu. Nah tapi setelah kita menggunakan hak jawab kita mengklarifikasi semuanya bahwa kita bukan omong doang, tapi karena ada fakta-fakta hukum yang seperti ini, makanya kita berani menggunakan nama geprek bensu itu, dan juga karena masih ada tersisa 2 sertifikat di kelas 43 sehingga restoran kami tetap masih bisa menggunakan nama geprek bensu, tentu itu sedikit meredam. Ya tapi kalau masalah kerugian pasti awalnya ada dong kerugian itu ketika berita itu naik dan jadi trending yang semuanya menghujat Ruben Onsu. Bang, ketika ini kan dikatakan oleh pengadilan niaga, Bang. Langkah ke depannya Ruben kan kemarin kasasi dibatalkan. Sekarang langkah ke depannya Kalau kita bicara mengenai masalah upaya hukum, dengan sudah selesainya upaya hukum biasa dengan keluarnya putusan di tingkat Mahkamah Agung yang menolak permohonan kasasi kami, maka yang tersisa hanya upaya hukum luar biasa, yaitu melalui peninjauan kembali. Bang, Tapi itu udah siap untuk Sudah siap untuk melengkapi dokumen-dokumen itu, tapi kalau mengenai masalah bagaimana bentuknya, kan kami masih menunggu relasi pemberitaan putusan, dan lebih penting lagi kami kan lagi menunggu salinan putusan. Bagaimana kita mau buat PK kalau misalnya kita tidak tahu apa yang mau kita komentari, apa yang mau kita minta ditinjau kembali? Pasti kan itu kan harus ada putusannya. Makanya begitu putusannya ada, kami akan baca apa yang menjadi pertimbangan majelis hakim, itu yang didasarkan untuk mengajukan PK. Tergantung putusannya, kapan kami terima. Tapi kalau mengenai masalah aturan hukumnya kan kita boleh mengajukan itu kan selama-lamanya 180 hari sejak putusan itu diterima. Bang, mengenai kabar Bang bahwa Ruben atau Jordi menempatkan orang di dapur dan pada saat perjanjian itu batal ikut keluar, ini bagaimana Bang? Sekarang kan seperti ini Mas, saya kira kan masing-masing orang kan ketika bekerja sama itu tentu sah-sah saja kalau misalnya mereka juga membawa orang-orang yang ikut bekerja dalam tim itu. Kan nggak mungkin mereka bekerja bertiga. Hak mereka sama. Jadi kan pasti haknya Jordi juga sama dong untuk merekrut orang untuk bekerja di usaha itu, sama juga seperti hak yang dimiliki oleh mitra kerja yang lain. Kalau misalnya kemudian Jordinya nggak ada kesesuaian dan kemudian memilih untuk mundur, kira-kira wajar apa tidak kalau ada orang yang bekerja di situ karena ikut Jordi juga ikut mundur? Itu saya kira normal. Karena kalau misalnya kemudian mereka yang keluar juga pasti orang-orang yang mereka bawa untuk ikut bekerja sama pasti akan ikut keluar. Karena kan sudah tidak nyaman karena mereka bawaan daripada masing-masing orang yang bekerja sama itu. Berarti rumor pencuri resep itu nggak benar Bang ya? Kalau memang ada pencurian resep, apakah tidak seharusnya dilakukan upaya hukum dari sejak dulu? Karena resep itu kan juga menentukan keberhasilan dari suatu dagangan. Ya, makanya ada juga resep-resep tertentu yang dianggap itu rahasia misalnya, itu juga bisa dipatenkan dan dilindungi kan gitu. Tapi kalau misalnya kemudian resep-resep yang bersifat umum, garam, cabai, bawang merah, bawang putih, misalnya seperti itu kan saya kira kan itu kan tidak spesifik, ya. Dan masalah itu juga nggak pernah dipersoalkan, karena kalau memang ada suatu kejahatan pencurian, harusnya kan ada upaya hukum. Tapi sampai hari ini kan tidak ada upaya hukum apapun terkait dengan masalah hal-hal tersebut, kecuali sengketa tentang merek yang mana kami yang mengajukan gugatan pembatalan karena mereka mendapatkan merek yang sama seperti yang kami dapatkan. Oke. Bang, ini Bang sekarang Bang, masalah kemarin yang preskon kemarin dari pengacaranya Pak Edi itu katanya akan melaporkan pihak Jordi. Seperti apa nih? Kalau misalnya terkait dengan masalah akan melaporkan klien kami Jordi, itu kan hak setiap orang kan, siapapun orang boleh saja kalau merasa dia dirugikan dan kemudian dia melakukan upaya hukum baik melalui gugatan dan laporan, kan itu sah-sah saja. Nah, cuma sekarang kan tinggal kita lihat apakah ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Jordi sehingga dia patut untuk dilaporkan kepada pihak kepolisian, ya. Itu yang harus kita cermati. Kalau mengenai masalah pernyataan Jordi yang saya ingat pada waktu preskon sih, dia hanya mengatakan ingin mengklarifikasi bahwa tidak betul kalau dia dibilang menolak 3 kali untuk hadir dalam undangan pembicaraan damai.
Dan dia justru mengatakan tadi pun saya masih ketemu. Jadi itu kan hanya sebagai satu sanggahan bahwa kalau memang ada informasi bahwa dia menolak, tidak betul dia menolak. Yang saya lihat seperti itu. Dia tidak bilang juga siapa yang menyatakan dan yang menuduh ada penolakan itu. Nah, tapi itu pun kan kembali kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan atas pernyataan itu, ya dia memang punya hak untuk melakukan upaya hukum apapun. Tapi nggak Kalau kita merasa tidak melakukan sesuatu yang salah kan seharusnya kan tidak perlu khawatir. Jordi juga mungkin merasa ya tidak khawatir karena memang yang dia maksud itu adalah ingin mengklarifikasi. Kalau memang ada berita-berita, ada rumor-rumor, ada omongan bahwa dia menolak, dia ingin mengatakan dia nggak pernah menolak untuk itu kan. Hanya klarifikasi. Bang, terkait kondisi Ruben dan Jordi saat ini gimana Bang? Dan Sangat melelahkan ya karena ada polemik seperti ini. Kita baru mengalami suatu masalah nasional COVID-19 yang berdampak kepada ekonomi dunia, ekonomi Indonesia, termasuk bisnis kita yang ada di Indonesia yang kena impact langsung itu pasti tentu restoran-restoran dan juga rumah makan ya. Ini juga sebenarnya sudah menjadi suatu persoalan. Tiba-tiba ada masalah ini yang lagi rame diberitakan di mass media. Tentu itu juga akan menambah beban pikiran ya. Itu tentu pasti akan melelahkan. Bang, tadi Bang, saya Bang. Tadi apakah Jordi udah tahu Bang kalau akan dilaporkan oleh? Saya tidak tahu apakah Jordi sudah tahu apa belum tahu, karena Jordi belum ada bicara apapun terkait dengan masalah itu ke saya. Hanya saja kemarin dia bilang kok sekarang setelah Ruben dia dibilang mencuri resep gitu misalnya, kok sekarang saya yang mau dilaporkan, cuma ngomong begitu ke saya. Tapi kan saya kan nggak punya waktu yang cukup juga untuk melihat semua pemberitaan karena saya juga ada pekerjaan lain kan itu yang harus saya kerjakan. Bang, tapi sejauh ini Ruben sempat curhat nggak sih ke abang menjalani permasalahan ini sampai mungkin ya stres lah memikirkan yang pasti yang seperti yang tadi saya katakan itu, menghadapi pandemi COVID-19 yang berdampak langsung kepada bisnisnya saja itu sudah merupakan suatu pikiran yang berat. Kan kita sama-sama tahu kemarin Jordi juga bilang kan sampai ada pengurangan karyawan 2.500 ya 2.500 ya kata Jordi ya. Nah, jadi ini aja kan sudah merupakan suatu beban. Bagaimana supaya perahu ini, kapal ini bisa tetap berjalan dengan baik, orang-orang yang ada di dalamnya juga bisa berjalan dengan baik. Nah, tiba-tiba naik berita yang seperti itu, tentu ini akan membuat pikirannya dia jadi tambah berat gitu loh. Apalagi untuk mengklarifikasi dan meyakinkan mitra-mitra bahwa sebenarnya kita bukan tidak punya dasar legalitas ketika melakukan usaha itu dengan menggunakan merek itu. Gitu loh. Nah, ini menyerahkan semuanya ke Jordi nih, kan selama ini kan Ruben nggak pernah muncul. Apakah memang dia ada kekhawatiran ketemu dengan media atau memang ini memang tanggung jawabnya Jordi gitu? Ya, jadi kan ini kan kalau bicara mengenai masalah bisnis, bicara mengenai masalah geprek bensu, bicara mengenai masalah legalitasnya, ini kan semuanya berkaitan dengan PT Onsu Pangan Perkasa. Dan CEO daripada PT Onsu Pangan Perkasa kan adalah Jordi. Jadi memang ini adalah tanggung jawab Jordi untuk melakukan klarifikasinya sebagai sebagai pimpinan dalam perusahaan tersebut. Oh, ya. Terakhir misalnya hubungan PT Makan Sampai Kenyang sama PT Ayam Geprek Bensu itu seperti apa sih, Bang? Nggak ada hubungan. Karena kan awalnya kan mereka memang ingin bekerja sama. Ketika mereka ingin bekerja sama, mereka sepakat PT yang akan mereka gunakan itu adalah PT Makan Sampai Kenyang. Brandnya adalah Ayam Geprek Bensu. Kan begitu ya. Dari mana Ayam Geprek Bensu itu kita sudah sama-sama lihat dari chatnya. Jadi nggak perlu saya jawab lagi ya. Hanya saja ini kerjasama yang diawali dengan perjanjian kerjasama ini tidak bisa diteruskan sampai berdirinya sebuah PT. Mereka sudah kemudian memilih untuk menempuh jalan masing-masing. Ketika sudah menempuh jalan masing-masing itulah lahir Geprek Bensu di bawah PT Onsu Pangan Perkasa itu dan juga PT Ayam Geprek Bensu Dono. Nah, cuma kalau memang misalnya kita bicara tanggal, main-main tanggal, akta pendirian daripada PT Ayam Geprek Bensu Dono itu kan di Maret ya, di Maret 2017 ya. Sementara mereka bekerja sama dan membuat perjanjian kerjasama ini dengan akan menggunakan brand Ayam Geprek Bensu kan baru di Juli. Itu yang kemarin Jordi ngomong. Apakah mereka sudah punya PT ini dulu, diam-diam
kemudian membuat kerjasama lagi supaya ada muncul ayam geprek bensunya tadi itu atau seperti apa, Jordi nggak bisa jelaskan. Tapi yang Jordi tahu kerjasama mereka itu harusnya diawali dari perjanjian kerjasama ini. Oke, siap. Iya. Oke. Balik lagi sedikit bang ke Ruben. Apakah stresnya dia sampai ingin sampai konsultasi ke psikolog kah atau masih bisa dia tanganin sendiri bang? Kalau stresnya itu sampai dia harus berkonsultasi ke psikolog sih saya tidak pernah dapat informasi itu dari Ruben ya. Tapi minggu lalu di hari Sabtu siang memang Ruben datang ke rumah saya ya untuk menyerahkan sertifikat ini ya, dalam kepentingan klarifikasi ya. Dia sampaikan bahwa itu membuat dia memang sampai tidak bisa tidur ya, kepikiran ya, kok bisa seperti ini gitu ya, kok langsung beritanya langsung seperti ini, seolah dia itu yang mengambil alih tanpa dasar gitu loh. Padahal sejarahnya kan kalau kita lihat kan udah jelas nih gitu ya. Itu yang menjadi beban pikirannya dia. Tapi setelah ngomong-ngomong dengan saya, terus kemudian kita udah mulai memikirkan kira-kira apa sih langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Ya pertama tentu adalah keluar untuk menggunakan hak jawab, jangan diam terus. Karena kalau diam terus bisa dianggap seolah-olah berita yang apa itu benar, kan begitu ya. Nah itulah makanya kita menggunakan hak jawab kita klarifikasi, dan sampai akhirnya sekarang mungkin kondisinya Ruben sudah sedikit lebih baik karena sudah ada berita yang berimbang. Masyarakat juga sudah semakin jelas. Oh ternyata ternyata Ruben buka usaha itu ada sertifikatnya, bukan sekedar hanya nama-nama saja gitu loh. Semuanya jelas secara legalitasnya. Nah makanya kalau misalnya kemudian kalau kita bicara kalah dan menang, ya itu yang saya guyonan saya kan seperti itu. Kalah belum tentu salah, menang belum tentu benar, kan begitu. Karena ya ini tadi. Tapi ya kembali lagi, tetap kita tidak mau intervensi dan mengkomentari putusan pengadilan karena itu tidak patut. Apapun yang menjadi komentar kami itu akan kami tuangkan dalam memori peninjauan kembali kami nantinya, kan begitu. Support keluarga sendiri gimana bang? Sarwenda semua macam. Kalau support keluarga sudah pasti ya, semua keluarga pasti akan saling mensupport ya. Yang seperti saya tahu Jordi juga mensupport Ruben agar tetap tenang dan tidak terlalu panik. Sarwenda juga seperti itu, anak-anak juga seperti itu, saya juga seperti itu. Jadi memang itulah gunanya berkomunikasi, itulah gunanya untuk saling bertukar pikiran dan berbagi beban pikiran, karena itu membuat orang-orang yang ada di sekitar kita, orang yang terdekat dengan kita bisa memberikan masukan-masukan, kata-kata bijak yang menimbulkan semangat kita. Nah, Bang Minul sendiri ngeliatnya gimana? Karena belum lama Ruben terpaksa melepas sekitar 2.500 karyawan karena COVID, Bang ya. Sekarang ditimpa lagi masalah ini. Abang lihat gimana struggle-nya Ruben dan Jordi menghadapi ini, Bang? Ya, mereka cukup struggle. Artinya dengan mereka itu mau keluar untuk menggunakan hak jawabnya mereka, dan kemudian walaupun sudah ada pemberitaan itu naik di permukaan yang diawali dari kumparan dan preskon pihak sana, itu juga tidak menghalangi Ruben untuk tetap memenuhi undangan bertemu untuk mencari solusi yang terbaik. Meskipun setelah itu tetap Jordi menggunakan hak jawabnya untuk mengklarifikasi. Jadi sebenarnya kalau dari sisi seperti itunya sih semuanya masih berjalan dengan baik ya. Cuma karena udah terlanjur ada pemberitaan dan masyarakat sudah terlanjur beropini. Nah, opini-opini ini yang kita perlu luruskan, makanya kita juga ingin mengklarifikasinya. Mana yang lebih kuat, Bang? Jordi atau Ruben menghadapi masalah ini, Bang? Jordi mungkin kan masih fokus ke usaha, ya. Mungkin juga belum dibebani dengan masalah-masalah lain, masalah keluarga, masalah yang... Kalau Ruben kan pasti sudah banyak beban pikiran, selain masalah usaha, masalah pekerjaannya dia sebagai entertainer gitu ya, dan juga keluarga ya, juga masalah-masalah yang lain. Jadi tentu beban yang difikirkan itu lebih banyak yang difikirkan oleh Ruben. Itu tentu memberikan dampak yang lebih berat daripada orang yang mungkin yang dia pikirkan masih hanya seputar usaha saja. Bang, tapi di antara Jordi sama Ruben itu mantau sosmed juga nggak sih Bang, dalam arti kayak komen-komen netizen gitu, ada juga banyak kok yang ngedukung gitu. Iya, Padahal mereka tuh support luar biasa. mereka masif juga, lumayan masif Ya, juga. kalau Ruben sih sebenarnya dia tidak mau lagi ini ya, dia Ruben artinya menghindari untuk membaca
komen-komen gitu ya, karena kan terlanjur trending, semua komen jelek gitu ya, jadi dia nggak mau baca lagi, takut terganggu ya pikirannya. Jadi kadang-kadang dia tanya, bang gimana bang? Saya bilang, saya baca beberapa yang ketika saya waktu senggang sudah agak lumayan kok, udah ada berimbang lah gitu ya, sudah nggak terlalu memojokkan Ruben. Oh iya bang. Nah, kalau Jordi juga saya kira mungkin ya di waktu-waktu luangnya dia juga pasti akan melihat kan begitu. Tapi hal itu cukup berpengaruh ya, maksudnya lumayan menenangkan lah ya. Jelas dong, kalau misalnya karena kita tidak klarifikasi, akhirnya orang nggak tahu apa yang menjadi fakta sebenarnya, akhirnya semua memberikan komen yang miring gitu kan, pasti kan itu kan shock banget. Nah setelah kita klarifikasi, kita tunjukkan sertifikat dan historis yang ada, masyarakat akhirnya sadar, oh ternyata seperti itu ya, yang tabah ya ayah Ruben, Uncle Jordi, ya ini kan juga memberikan semangat gitu, saya kira seperti itu. Bang, tambahin lagi nih bang, boleh nggak sih bang kalau dibilang bahwa kejadian ini adalah pihak sebelah memanfaatkan momentum di tengah meroketnya nama Geprek Bensu kayak gini? Saya kan nggak bisa menghakimi, saya tidak bisa menyimpulkan ada orang yang memanfaatkan dan dimanfaatkan. Apapun bisa saja terjadi, namanya juga dalam dunia usaha dan bisnis. Saya kira seperti itu. Thank you bang.